Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 25 Agustus 2021. Hidup dalam kebenaran Allah. Bacaan-bacaan liturgi hari ini 1 Tesalonika 2 ayat 9 sampai dengan 13. Injil Matius 23 ayat 27 sampai dengan 32. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Hidup dalam kemunafikan selalu ada di sekitar kita, saudara. Mungkin saja diri kita sendiri hidup di dalam kemunafikan. Kemunafikan ini sudah ada sejak dulu, saudara-saudaraku. Dalam pelayanannya, ketika Yesus hidup di muka bumi, berkali-kali Yesus menentang kemunafikan demi kemunafikan. Kenapa? Karena kemunafikan adalah dosa yang menghancurkan banyak hal, saudara. Oleh sebab itulah Yesus terus menegur orang-orang Farisi. Yesus tidak peduli dengan berapa banyak hal tampaknya baik yang dibuat oleh orang-orang Farisi. Karena kemunafikan menghancurkan segala-galanya. Pada zaman itu, saudara-saudaraku yang terkasih, orang-orang Farisi adalah orang-orang yang sangat dihormati. Karena mereka dianggap orang-orang yang sudah dekat dengan Tuhan. Mereka dianggap sebagai lambang kerohanian dan dianggap tidak sama dengan orang-orang biasa. Tetapi Yesus datang dengan posisi yang berbeda, saudara. Celakalah kamu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai, kamu orang-orang munafik. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih. Yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya. Tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Yesus mau ingatkan bahwa kemunafikan adalah sesuatu yang sangat dan sangat Yesus benci. Kita pelajari di sini tentang kemunafikan dari orang-orang Farisi. Mereka disebut munafik karena, saudara-saudara, yang pertama, mereka hanya mementingkan penampilan dari luar saja. Kebanyakan orang, saudara-saudara, hari-hari ini hanya mementingkan penampilan dari luar saja. Di mana kadang suami berpikir, bagaimana istri saya dapat bahagia bila saya belikan ia kosmetik yang mahal. Saya baru pulang dari negeri, saya belikan ia sepatu dan baju yang sangat mahal. Saya selalu mencoba untuk mengumpulkan uang yang banyak agar saya dapat memberikan ia uang yang banyak. Dengan melakukan itu, saya yakin dan seyakin-yakinnya istri saya pasti bahagia. Tetapi ia tidak perlu lagi tahu tentang hidup saya. Kalaulah saya masih suka berzina dengan wanita lain, itu adalah hal biasa. Karena saya sebagai lelaki normal masih bisa tertarik dengan kesenangan dunia. Inilah saudara-saudaraku yang disebut dengan hidup kemunafikan. Karena hanya memikirkan penampilan dari luarnya saja. Banyak orang yang sudah berada di gereja, saudara, aktif di dalam KOR dan sebagai majelis di dalam gereja. Menyumbang di dalam gereja dan terlibat di dalam kegiatan-kegiatan rohani. Semuanya itu memang baik, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Yesus bukan hanya melihat dari luarnya saja, saudara. Tetapi Yesus melihat hati kita. Sekali lagi, di sini diulangi bahwa orang-orang Farisi disebut munafik karena memikirkan penampilan dari luar. Banyak, saudara, orang hari-hari ini berdandan dari luarnya saja. Dan itu tidak salah, saudara, tidak. Kita lihat, ibu-ibu berdandan supaya kelihatan lebih muda, lebih cantik dan anggun. Tak ada salahnya, saudara. Tapi apakah di dalamnya juga didandani
dipercantik, dibersihkan dari noda-noda kotoran, dari noda dosa. Sebagai orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, seharusnya kita seimbang, saudara. Memperhatikan luar, juga kita harus memperhatikan yang ada di dalam. Memperhatikan fisik kita, juga harus memperhatikan batin kita, rohani kita, saudara. Karena apa yang dari dalam akan terpancar keluar. Sebagai orang yang hidup di muka bumi ini, kita harus memperhatikan penampilan dari luar. Tetapi sebagai orang yang mengasihi Tuhan, hati kita juga harus bersih, saudara. Janganlah sampai ada kepahitan, egois, keserakahan, kebencian, kekerasan maupun kekasaran. Tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, isilah hati kita dengan kasih Kristus, kebenaran dan ketulusan yang Kristus kehendaki. Dan bila hati kita bersih, saudara-saudara, maka kita akan mendatangkan berkat dan sukacita bagi orang lain. Yang kedua, saudara-saudara, kemunafikan yang kedua adalah di dalam hatinya telah penuh dengan kematian. Hati yang penuh dengan kematian adalah hati yang penuh dengan dosa, saudara. Karena dosa membawa kita pada maut. Hati kita penuh dengan kematian bila kita berpikir akan hal-hal yang jahat. Kita berpikir bagaimana membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita berpikir bagaimana agar membuat orang itu menderita. Bila hati kita jahat, saudara, maka kejahatan itu akan menuntun kita pada kematian. Dan ketiga, saudara, di dalamnya tidak ada lagi perkara-perkara mengenai Kristus. Yang ada hanyalah mengenai kepentingan diri sendiri. Selalu berpikir saudara, bagaimana saya dapat menjadi lebih terkenal. Bagaimana saya dapat menjadi lebih kaya, sukses. Pokoknya apa yang saya mau harus terjadi. Jadi hati kita enggak ada lagi hubungannya dengan Kristus Tuhan kita. Dan Yesus berkata, saudara-saudara, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi, bila hati kita nggak ada hubungannya dengan Kristus, saudara, berarti hati kita telah penuh dengan kematian. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kecaman dan peringatan Tuhan kita Yesus Kristus di dalam perenungan hari ini mau memperingatkan kepada kita semua, saudara. Kepada saya dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Untuk mau hidup selalu berkenan di hadapan Allah. Hidup di dalam kebenaran Allah. Hidup kita haruslah dipenuhi dengan rasa syukur, saudara. Haruslah hidup dengan penuh sukacita di dalam Tuhan Yesus. Serta kesetiaan untuk menjadikan Yesus yang paling utama, yang paling nomor satu. Dan yang membuat ia bersukacita di dalam kehidupan kita. Sehingga saudara-saudara, kita dapat berkata, kalaulah bukan Tuhan, saya tidak akan ada sebagaimana saya ada saat ini. Itu yang perlu kita perhatikan, saudara-saudara. Mari saudara-saudara, kita mau tinggalkan semuanya itu. Kita mau lepaskan semuanya itu. Kita mau bukan hanya menampilkan penampilan luar saja, tetapi kita juga mau menunjukkan yang di dalam kita penuh kebersihan, penuh kesucian. Itulah yang diharapkan Tuhan Yesus kepada kita. Tuhan Yesus, Engkau telah mengingatkan kami untuk tidak hidup di dalam kemunafikan. Tuntun dan bimbing kami senantiasa di dalam kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami selalu dapat hidup di dalam kasih-Mu, dalam kebenaran-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.